Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jonathan Daily, NIM 2504161018, dan ini teman saya. Perkenalkan, nama saya David Anugrah Laia, NIM 2504161010. Baik teman-teman, melalui video kami ini, kami berdua menjelaskan secara singkat beberapa langkah dalam menyelesaikan soal pada hackering yang menjadi bahan UTS kami pada mata kuliah algoritma dengan dosen pengampu Bapak Alexander Sibero. Dan di sini kami telah memilih dua soal problem solving. Pertama dengan tingkat kesulitan easy, yaitu simple array sum. Dan yang kedua dengan tingkat kesulitan medium, yaitu extra long factorial. Baik teman-teman, langsung saja untuk pembahasan pada simple array sum, yaitu jadi pada pseudocode yang telah kami buat terdapat pada barisan pertama n sama dengan int dalam kurung input. Jadi program ini meminta input dari pengguna dan input tersebut kemudian diubah menjadi integer menggunakan int buka kurung, dan pada barisan kedua terdapat nums sama dengan list buka kurung map buka kurung lagi int. Input split, jadi barisan yang kedua ini melakukan beberapa hal sekaligus, yaitu input buka kurung artinya meminta input lagi dari pengguna, biasanya berupa deretan angka yang dipisahkan spasi. Selanjutnya ada split yang artinya memecah string input menjadi list berdasarkan spasi. Kemudian ada map dalam kurung int yang artinya mengubah setiap elemen string menjadi integer. Kemudian ada list yang artinya mengubah hasil map menjadi sebuah list Python. Lanjut pada barisan ketiga, yaitu sum sama dengan 0. Jadi pembuatan variabel bernama sum atau jumlah dari pengisian dengan nilai awal 0. Variabel ini akan dipakai untuk menampung hasil perjumlahan semua akan dalam list nums. Lanjut pada barisan keempat, for num in nums. Ini adalah perulangan atau loop berulang mengambil satu persatu nilai dari list nums dan menyimpannya sementara dalam variabel num. Lanjut pada barisan kelima, yaitu num tambah sama dengan num. Ini berarti sum sama dengan sum tambah num. Pada setiap iterasi nilai num ditambahkan ke variabel sum. Kemudian pada barisan terakhir, yaitu print dalam kurung sum. Sekian dari penjelasan singkat algoritma yang telah kami buat pada simple array sum, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik teman-teman, langsung saja pada pembahasan extra long factorial. Jadi pada pseudocode yang telah kami buat pada barisan pertama terdapat def extra long factorial dalam kurung n, yang artinya mendefinisikan sebuah fungsi bernama extra long factorial yang menerima satu parameter n, yang artinya n di sini diasumsikan bilangan bulat non negatif.
misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai, melainkan langsung mencetak hasilnya. Kemudian pada barisan kedua terdapat hasil sama dengan 1, yang artinya inisialisasi variabel hasil dengan nilai 1. Alasannya, faktorial didefinisikan sebagai perkalian beruntun dan identitas perkalian adalah 1. Misalnya 0 faktorial 1, dan jika dikalikan mulai dari 1 akan tetap benar. Kemudian selanjutnya pada barisan ketiga terdapat mengalihkan dari n sampai 1. Komentar mengatakan dari n sampai 1, tetapi log berikutnya mengalihkan dari 1 sampai n. Hasilnya sama karena perkalian komutatif. Kemudian selanjutnya pada barisan keempat terdapat for i in rank dalam kurung 1 n tambah 1, yang artinya log for yang menjalankan i dari 1 sampai n atau inklusif. Rank dalam kurung 1 n tambah 1 menghasilkan urutan 1, 2, 3 sampai n. Jika n sama dengan 0, loop tidak akan dieksekusi sama sekali karena rank 1, 1, 0. Selanjutnya barisan kelima terdapat hasil sama dengan hasil kali i, yang artinya pada setiap iterasi hasil dikalikan dengan i dan hasilnya disimpan kembali ke hasil. Setelah iterasi selesai, hasil berisi 1 kali 2 kali 3 kali sampai n, yaitu faktorial n. Kemudian seterusnya pada barisan ke-6 terdapat print dalam kurung hasil. Artinya mencetak nilai faktorial ke keluaran standar dalam kurung layar atau terminal. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai, ia hanya mencetak. Kemudian selanjutnya pada barisan ke-7 terdapat n sama dengan int dalam kurung input. Artinya membaca satu baris input dari pengguna atau string lalu mengonversinya menjadi integer dengan int. Jika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan representasi integer, misalnya 5.5 atau abc, program akan memunculkan value error. Kemudian pada barisan ke-8 terdapat extra long factorials dalam kurung n. Artinya memanggil fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya dengan argumen n yang dibaca dari input. Sekian dari penjelasan kami ini pada pembahasan soal decoring, dan mohon maaf jika dalam penjelasan kami banyak yang tidak sesuai dengan harapan teman-teman. Jadi kami mohon dan minta saran yang baik kepada teman-teman semua, terlebih kepada Bapak pengampu mata kuliah algoritma, Bapak Alexander Sibero, yang akan selalu mengajari kami untuk kedepannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.